Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 akan membahas tentang pengembangan RPP pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini saya sebagai presentator pertama akan membahas tentang konsep dasar rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP. Istilah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) digunakan pada tingkat satuan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka atau satu pertemuan atau lebih. RPP sendiri dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau biasa disebut KD. RPP di sini disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Nah, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP perlu memperhatikan banyak hal seperti perbedaan karakteristik peserta didik, ketersediaan media dan sumber belajar, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Penyusunan RPP harus pula memperhatikan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Yang kedua yaitu partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat yaitu pengembangan budaya membaca, menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan ekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu penerapan teknologi informasi dan informasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang komponen RPP. Sebuah RPP yang baik setidaknya memuat 7 komponen. Yang pertama yaitu komponen identitas, meliputi identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran atau tema subtema. Yang ketiga yaitu kelas atau semester, dan yang keempat alokasi waktu atau pertemuan ke berapa. Kemudian komponen yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Dan sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi, merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah rincian dari materi pokok, meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Dan yang keenam yaitu metode pembelajaran. Di sini dideskripsikan metode apa yang digunakan dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang interaktif dan kondusif. Yang ketujuh yaitu media dan sumber belajar. Media merupakan alat bantu yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sumber belajar dapat berasal dari buku, alat cetak, atau yang lainnya. Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Dideskripsikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedelapan yaitu yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Dideskripsikan teknik penilaian apa yang akan dilaksanakan. Kemudian menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, komponen RPP meliputi yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran atau tema subtema, yang ketiga yaitu kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu yang disesuaikan dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang keenam tujuan pembelajaran. Yang ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan materi pembelajaran. Yang kesembilan metode pembelajaran. Yang kesepuluh media pembelajaran. Yang kesebelas sumber pembelajaran. Dan yang ke-12 langkah-langkah pembelajaran yang meliputi tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Dalam langkah-langkah penyusunan RPP ini kita perlu memperhatikan Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang pedoman umum pembelajaran yang meliputi pertama yaitu mengkaji silabus tematik. Silabus tematik ini meliputi pertama ada KIKD, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada proses pembelajaran, yang keempat itu ada penilaian pembelajaran, yang kelima itu ada alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Yang kedua yaitu merumuskan indikator pencapaian KD. Yang ketiga yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau buku siswa ini dan buku panduan guru yang dijadikan sebagai sumber belajar lain yang berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Yang keempat yaitu menjabarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan guru, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajarnya. Yang kelima yaitu menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuannya yang berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutupnya. Yang keenam yaitu mengembangkan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran. Yang ketujuh itu kita harus menentukan strategi pembelajaran remedial agar segera setelah dilakukan penilaian itu bisa langsung diterapkan.
Yang kedelapan yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan yang telah disesuaikan dan ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajarannya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.